Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang kita sama hormati, Bapak-bapak yang kita hormati, acara open house virtual pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 segera kita mulai. Atas nama TP Perintis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Tuan Guru Haji Kusairi KH SPDI MPD. Beliau ini pembina Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Kausar Al-Umari Anyar. Beliau juga sebagai Ketua Pondok Pesantren Al-Umari Kelayu. Beliau juga sebagai pembina PAM Swakarsa Al-Kausar. Selamat datang di acara TV Perintis, TV Corong Pembangunan Masyarakat Lombok Timur. Dapat kami sampaikan bahwa acara TV Perintis malam ini merupakan virtual yang pertama. Kegiatan diawali dengan doa bersama dipimpin Bapak Tuan Guru untuk keselamatan warga Lombok Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Semoga kita semua dan keluarga terhindar dari segala bala. Acara TV Perintis berikutnya dirancang sebagai media digital yang mampu merangkul semua golongan masyarakat. Kegiatan bisa berupa pengajian, diskusi, obrolan yang produktif tanpa menyerang siapapun. Harapan kita ke depan, semoga menjadi panggung intelektual muda. Hasil diskusi akan dirilis oleh berbagai media. Kemudian tema open house virtual pada acara TV Perintis malam ini yaitu mengetuk pintu langit penolak bala. Nah, bagaimana kita semua terhindar dari pandemi COVID ini? Mari kita ikuti tausiah dari Bapak Tuan Guru Haji Kusairi KH SPDI MPD yang akan dipandu langsung oleh Pak Karomi MPD. Beliau ini adalah dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani di Anjani. Kepada Pak Karomi SPDI MPD kami silakan. Perintis pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tuan Guru, yang kedua Divisi Perintis, Divisi TV Perintis Kabupaten Lombok Timur dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan mengetuk pintu langit penolak bala. Adapun susunan acara kita pada malam ini yang pertama adalah tausiah singkat dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru dengan tema mengetuk pintu langit penolak bala. Yang kedua itu nanti akan ada diskusi terkait open house karena ini berhubungan juga bulan ini adalah bulan Hari Raya Idul Kurban. Sehingga penting kemudian kita merefleksikan, kita mendalami seluruh makna yang ada agar kita lebih sabar menghadapi situasi ini. Yang ketiga yaitu closing statement dari Perintis. Insya Allah nanti akan ditutup atau yang disampaikan oleh Mamida Nur Salim. Pada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kami persilakan. Pak Tuan Guru terlempar tadi, nah tapi sudah bergabung kembali, ini masih dalam proses. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita bincang-bincang sedikit bahwa tema pada malam hari ini adalah diangkat berdasarkan
situasi dan kondisi dunia yang dilanda oleh COVID-19. Bahwa bala yang kita hadapi saat ini bukan hanya menyangkut individu, tetapi seluruh aspek kehidupan berpengaruh. Mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita berharap dan kita berdoa pada malam hari ini semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti normal kembali. Bapak Tuan Guru sudah bergabung untuk Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Masih connecting audio beliau. Assalamualaikum, Al-Karam. Ya, izin mohon bersabar kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum, Al-Karam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sampun kami buka acaranya, mungkin Ya. kami persilakan pada pelunggu untuk menyampaikan ceramah atau tausiah terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Sila, Al-Karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Semoga di akhir hayat Mik Al-Mukarram mohon izin. Halo? Ya, gimana? Sila, lanjutkan. Sudah? Oke. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesuai dengan tema mengetuk pintu langit. Al-Kisah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih salah satu putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kronologis ini hingga nanti kita akan menemukan pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berkorban dan setiap tamu yang datang selalu disembelihkan seekor kambing. Sampai pada satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan kambing yang banyak untuk disedekahkan. 1000 ekor kambing, kemudian 300 ekor domba, dan 100 ekor unta pada saat itu. Nah, bagaimana kronologisnya sehingga terjadi pengorbanan yang bisa membuat pintu langit menjadi terbuka.
Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau andai kata saya punya anak nanti, maka saya akan korbankan anak saya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim lupa akan nazarnya. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi pada tanggal 8, 9, dan 10 didatangi oleh mimpi untuk menyembelih anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapat engkau? Aku bermimpi untuk menyembelihmu. Maka sang anak mengatakan, silahkan sembelih saya kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu goncanglah arsy, pintu-pintu langit itu terbuka dengan ungkapan yang kedua ini. Para malaikat itu memuji ketulusan Nabi Ismail alaihissalam hingga mereka bergemuruh di arsy itu. Para malaikat itu bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut lagi oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail juga mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya dengan ketulusan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu mampu membuka pintu-pintu langit. Sehingga para malaikat pun bertakbir menyambut ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sejarah daripada terbukanya pintu langit karena pengorbanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari perjuangan ini, pengorbanan ini, sehingga pintu langit itu bisa terbuka. Yang pertama adalah ketulusan. Yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga adalah keistiqomahan. Dan yang keempat adalah tawakal. Ada satu kisah juga, bagaimana pintu langit itu bisa terbuka. Ada 3 orang pemuda yang pada saat itu sebelum mereka berangkat pergi merantau, dia berikan ibunya makan. Kemudian ada di pemuda yang kedua ini, dia memberikan orang makanan di jalan. Kemudian pemuda yang ketiga ini ditawari untuk melakukan maksiat, tapi dia menolak. Nah, tidak lama kemudian mereka di tengah perjalanan dalam keadaan sudah larut malam. Akhirnya mereka menginap di dalam gua. Nah, pada saat esoknya besok, tahu-tahu pintu gua itu sudah tertutup dengan batu. Nah, disitulah dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang niat saya ikhlas memberikan orang tua saya tadi makan sebelum saya berangkat untuk mencari nafkah, maka bukakan saya pintu gua ini ya Allah. Tidak lama kemudian, maka jebollah pintu gua itu. Kemudian yang kedua juga berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang saya ikhlas memberikan orang di jalan yang tadi kelaparan itu ya Allah, maka kau hancurkan dan buka pintu gua itu. Maka tak lama kemudian terbuka juga. Yang ketiga, pemuda yang ketiga itu, ya Allah kalau memang saya ikhlas menolak ajakan seorang perempuan yang mengajak saya tadi maksiat, maka ya Allah bukakan pintu gua ini. Maka tiga-tiganya karena niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka jebollah pintu gua itu. Bisa kita pastikan bahwa ketulusan niat seorang untuk membangun sebuah kemajuan, untuk membangun sarana ibadah apa saja harus didasari oleh ketulusan. Dengan ketulusan itulah akan mampu membuka pintu-pintu langit. Tidak ada satu amal yang yang tidak akan sampai kepada Allah, yang tidak sanggup menembus pintu-pintu langit kecuali dengan keikhlasan. Artinya fondasi dari amal apapun yang kita lakukan, mau jadi pemimpin, mau jadi apa saja, maka diawali dengan niat yang tulus. Sehingga dengan niat yang tulus itu akan bisa, bahkan bukan saja pintu langit yang terbuka, tapi mampu menggoncangkan arsy. Satu ketika, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, yang diberikan gelar penduduk langit. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Dia bukan seorang ulama, bukan alim, akan tetapi kebaktian dan ketulusannya sama ibunya yang setiap hari merawat, sehingga viral di kalangan para malaikat. Dia tidak dikenal di dunia, tapi dia tidak dikenal di bumi, akan tetapi dia dikenal di langit. Kenapa? Karena ketulusan memperjuangkan ibunya yang dalam keadaan sakit, yang merawat ibunya.
Artinya bisa kita bercermin dari 3 kisah ini bahwa ketulusan tidak akan bisa terhalang oleh siapapun, bahkan dia akan mampu menggetarkan langit itu. Maka yang pertama kali kita tanamkan dalam perjuangan diawali dengan ketulusan. Kalau sudah ketulusan, insya Allah Allah akan membukakan kita jalan-jalan yang mudah. Seperti perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketulusannya dia, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya dan memberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Pada suatu ketika juga malaikat sempat menolak gelar ini, sempat menolak. Wahai Allah, tidak pantas kau berikan gelar ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah menjawab, saya yang lebih tahu hati hamba saya. Saya lebih tahu ketulusan hamba saya. Saya lebih tahu pengabdian hamba saya. Maka coba kamu turun ke bumi. Kamu saksikan bagaimana sepak terjang Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga aku memberikan menyematkan gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah atau kasih Allah. Maka turunlah malaikat Jibril menyamar menjadi manusia. Pada saat itu dia ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang mengurus kambingnya yang ratusan ribu. Pada saat itulah dia mengucapkan salam malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Allah, siapakah yang punya kambing-kambing sebanyak ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, saya. Bolehkah saya minta satu saja ekor kambing dari sekian banyak kambing? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan satu, sepertiga kambing saya itu silahkan kamu ambil dengan catatan kamu bertasbih memuji Allah. Lalu malaikat bertasbih. Apa tasbih malaikat? Subuhun kuddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi kepada malaikat, apakah kamu mau lagi kambing? Kalau kamu mau lagi, bertasbihlah seperti tasbihmu yang pertama tadi. 3 kali diminta oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya pada saat itu, bawalah semua kambing saya yang ratusan ribu. Nah pada saat itu, dia menyaksikan juga 1.200 ekor anjing Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipakai untuk mengawal kambing-kambing itu, kemudian dikalungkan emas di leher anjing-anjing itu. Apa maknanya? Pada saat itu, bahwa seperti inilah harganya emas. Tidak berharga pada saya, hanya cocok untuk dikalungkan di anjing. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh mengambil semua kambing-kambing itu. Nah disitulah baru malaikat yang menjelma jadi manusia tadi berubah lagi menjadi malaikat. Saya ini adalah malaikat. Diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan ketulusanmu, menyaksikan pengabdianmu. Saya tidak butuh kambing ini. Maka disitulah malaikat kagum melihat ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam serta pengorbanannya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang akan bisa membuka pintu langit tidak lain adalah dengan kesabaran. Kesabaran, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menggapai cita-cita. Inilah kesabaran itu. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak diuji oleh Allah. Dan komitmen ujian itu sudah disematkan kepada orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak membiarkan kita mengatakan beriman begitu saja. Sebelum kita diuji, ditempa. Dengan ujian itu, kita akan mendapat predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian itu, kata Imam Ghazali, bisa menghapus dosa kita. Yang kedua, dengan ujian itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan ujian itu menjadi wahana introspeksi diri bagi yang diuji. Itu sabar dalam menghadapi musibah. Bahwa setiap apa yang terjadi di bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk apa yang kita alami sekarang ini, itu sudah ketentuan Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Kalian enggak bakalan mati melainkan dengan izinku, kata Allah. Dan telah aku tetapkan ajal kalian. Kemudian dalam ayat lain, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, hatta kalian berada di dalam benteng yang kokoh, kalau maut itu datang, maka dia akan memburumu. Artinya, bahwa apapun yang terjadi yang sekarang ini, sudah dulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia berikhtiar, berusaha untuk menghindarkan diri
tetapi Allah lah yang menentukan hasil dan ikhtiar kita. Allah sudah tentukan semua perjalanan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu bersabar adalah bisa membuka pintu-pintu langit. Kemudian yang ketiga, istiqomah, komitmen di dalam perjuangan, tidak setengah-tengah di dalam perjuangan. Istiqomah ini berat sekali. Ada istiqomah hati, kemudian ada istiqomah lisan, ada istiqomah perbuatan. Istiqomah hati itu bagaimana kita punya keyakinan yang kuat ketika kita dalam berjuang. Kalau kita ragu dalam berjuang, kalau setengah hati dalam berjuang, tidak bakalan kita sukses. Maka dibangun komitmen atau yang disebut dengan istiqomah dalam bahasa agamanya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia komitmen, konsisten, teguh pendiriannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat itu turun, kemudian membisikkan kepada orang-orang yang komitmen, istiqomah, yang teguh jiwanya, jangan kamu takut dan jangan kamu gundah, jangan kamu bersedih. Itu bagian orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu juga akan bisa membuka pintu-pintu langit. Dengan ketekunan dan keulatan kita, walaupun sedikit kita punya amal, tapi istiqomah terus-menerus, maka amal yang sedikit itu akan mampu menggoncangkan arsy. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Setiap usaha dan perjuangan kita, jangan sampai lupa berdoa. Karena berdoa itulah yang akan mengantarkan apa yang kita niatkan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata pamungkasnya orang-orang yang beriman. Kemudian di hadis lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya daripada ibadah. Kalau kita berjuang tanpa doa, maka sulit kita akan meraih perjuangan itu. Insya Allah dengan doa dan perjuangan, maka cita-cita kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah sebuah permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itulah yang kemudian akan menerobos pintu-pintu langit, sehingga kemudian menerobos Sidratul Muntaha, kemudian menerobos Rafrafil Ahdor, kemudian menerobos yang namanya Arsy, kemudian menerobos namanya Istawa. Lalu sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah yang akan menurunkan permohonan sesuai dengan doa kita masing-masing. Doa itu adalah pembuka pintu langit. Maka jangan pernah lupa berdoa dimanapun dan kapanpun kita berdoa, karena doa itulah yang akan mampu merubah keadaan, karena doa itulah yang akan mampu merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang bisa membuka pintu langit adalah tawakal. Apa itu tawakal? Penyerahan diri kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita bergantung kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita bergantung sama makhluk, bergantung sama jabatan, bergantung sama popularitas, bergantung kepada kesuksesan, maka semuanya itu akan sirna dan akan bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau bergantung kepada Allah yang maha hidup, Allah Samad, tempat kita bersandar, maka kita tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Karena Allah yang punya segala-galanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah segala kekuasaan itu. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah juga mencabut kekuasaan itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah memuliakan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah menghinakan siapa saja yang Ia kehendaki. Di tangan Allah lah bermuara segala kebaikan itu. Maka setiap episode kehidupan kita jangan lupa tawakal. Karena setiap tawakal itu insya Allah ujungnya manis. Bahkan Allah akan memberikan kecintaannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Dan ketahuilah setiap fenomena yang terjadi di muka bumi ini ada hikmah yang Allah titipkan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang mampu mengambil hikmah dari setiap proses kehidupan manusia, dari setiap episode perjalanan kita, dari setiap musibah, ujian yang silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Ingat, hikmah ini ada dua maknanya. Menurut penafsiran para ulama, hikmah itu diartikan ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah yang langsung dihujamkan ke hati orang itu, sehingga dia mampu mengetahui sesuatu hal yang belum dia ketahui. Kemudian hikmah itu juga maknanya suatu kebijaksanaan. Suatu kebijaksanaan yang diselimuti dengan pengetahuan-pengetahuan. Maka akan terbuka kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bila mana kita mampu mengambil hikmah itu. Dan Allah berikan satu kebaikan yang banyak dari orang-orang yang mampu memahami kehidupan ini. Dan tidaklah satu pergerakan di dunia ini kecuali Allah yang menggerakkannya. La tatharik illa biiznillah. Tidak ada satu pergerakan melainkan Allah yang menggerakkannya dan Allah yang mendesainnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia berkehendak atas segala sesuatu. Barangkali inilah sekelumit renungan bagi kita, dan insya Allah nanti kita lebih banyak tanya jawab sehingga kita akan memaknai proses kehidupan di dunia ini dan bagaimana pintu-pintu langit itu bisa terbuka, dengan apa kita akan bisa membuka pintu langit itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru. Minimal ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ikhlas, kemudian sabar, istiqomah, dan tawakal. Hal itu tentu menjadi kata kunci dari bagaimana membuka pintu-pintu langit. Terkait masalah selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, para narasumber. Kami persilakan. Bapak Sejarah. Mohon diaktifkan mic-nya, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tuan Guru yang saya hormati, terima kasih Pak Romi memberikan kesempatan kepada Tiang mungkin yang pertama untuk sedikit bertanya. Mungkin ada yang ingin kami tanyakan kepada Pak Ustadz ya, khususnya ini mungkin terkait dengan keadaan yang sekarang ini kayaknya situasi kita pada saat ini kita kaitkan juga dengan musibah yang sangat sendiri pada saat bulan puasa atau bulan akhir bulan puasa yang kemarin, di mana pada saat itu di siang hari sekitar jam 11:30 yang mendapat musibah ya, yang alhamdulillah dengan musibah itu mudah-mudahan kita yang pribadi bisa mengambil suatu hikmah dari segalanya itu. Nah, terkait dengan itu yang sampaikan sama pelunggu dulu, ada yang kita tanyakan bahwa pada hari itu sebenarnya yang ingin bertahan untuk melanjutkan puasa, tetapi karena ada rasa sakit yang berlebihan ya pada siang hari itu terpaksa yang membatalkan puasa Tiang dan lanjutkan untuk hari keduanya juga. Hari terakhir puasa yang tidak bisa ikut puasa. Nah, kebetulan untuk selanjutnya terkait dengan ibadah. Nah, terkait dengan ibadah yang Tiang laksanakan secara syariah, ya, pada satu minggu pertama sesudah itu Tiang awalnya melakukan ibadah itu secara
tidur, tapi uduknya yang pertanyakan ini masalah uduk. Pada saat itu yang 1 minggu itu hampir 1 minggu yang pakai tayamum. Yang pakai tayamum karena dia tidak bisa ke kamar mandi atau ke tempat yang lainnya. Nah, tapi yang pernah bertanya kepada salah satu ustadz mengatakan yang Tang sampaikan bahwa wudhu yang Tang lakukan itu pada waktu itu Tang pakai secara tayamum. Dan tayamum baru Tang sholat sambil tidur karena untuk bangun Tang bisa pada 1 minggu pertama. Nah, apakah Tang tanyakan kepada beliau apakah syarat sah sholat saya dengan wudhu dengan memakai tayamum itu boleh atau tidak? Nah, beliau waktu itu menjawab pada tiang memberikan penjelasan. Beliau bertanya, apakah anggota wudhunya itu boleh kena air atau tidak? Katanya beliau. Dia bilang karena tidak ada halangan sebetulnya, tidak akan membuat mudarat kalau dia kena air, boleh dia kena air. Tetapi alasannya karena tidak bisa sama sekali hanya di tempat tidur saja. Itu yang membuat alasannya untuk tayamum. Beliau mengatakan sebetulnya wajib untuk melakukan wudhu karena syarat sahnya sholat itu adalah wudhu, kata beliau. Dan tidak ada halangan untuk anggota badan untuk berwudhu, maka wajiblah untuk melakukan wudhu. Nah, ini yang tanyakan Pak Ustadz. Apakah yang saya lakukan itu? Nah, sehingga yang terus terang aja begitu seperti itu, yang minta pendapat lagi. Bagaimana dengan sholat saya yang sudah lewat, yang sudah 1 minggu, itu apakah saya wajib mengkadaknya? Ya, beliau mengatakan, ya silahkan dikadak. Nah, ini yang tanyakan sama pelungguh, apa yang seharusnya lakukan, apakah benar sudah yang dilakukan itu. Tetapi tetap waktu itu yang ikuti petunjuk beliau, yang kadak sholat yang 1 minggu itu, selama 1 minggu yang kadak, setiap selesai sholat dengan cara setiap selesai sholat fardu yang lanjutkan dengan mengkodak fardu yang sudah tertinggal pada waktu itu, sehingga tepat 1 minggu yang mengkodaknya sesuai dengan jumlah sholat fardu yang sudah laksanakan dengan tayamum itu. Nah, apakah itu sudah boleh? Bagaimana pendapat pelungguh tentang ibadah yang dilakukan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sejarah. Mungkin biar lebih santai dan tidak terlalu banyak menumpuk pertanyaan, kita satu persatu saja. Jadi beliau tadi sudah sangat clear pertanyaan Mukarrom, di mana selama 1 minggu saya tayamum dan mempertanyakan terkait masalah sah tidaknya sholat saya selama 1 minggu itu sebab saya tayamum karena ada halangan. Menurut satu ustadz harus dikada. Lalu bagaimana pandangan pelungguh soal itu? Saya ingin menjawab dari tadi puasanya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa yang tadi pelungguh rusak itu adalah boleh karena pelungguh dalam keadaan sakit. Nah, di dalam ayat itu ketika kita sakit dan musafir maka diganti pada hari lain. Nah, kaitannya tayamum. Makanya tidak ada istilah kodok sholat pagi. Makanya itu sebabnya dalam fikih itu, kalau kita tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau kita tidak bisa berbaring, ya dengan isyarat. Itu isyarat. Nah, karena pelungguh tidak bisa bergerak, maka sah tayamum pelungguh. Walaupun sah tayamum pelungguh, karena walaupun anggota wudhu itu tidak terasa sakit, tapi karena pelungguh kalau nanti bergerak, maka semakin fatal. Maka tayamum itu adalah solusi dan sah sholat pelungguh. Tidak perlu dikodok. Ya, karena tidak perlu dikodok. Memang sejatinya kalau pelungguh tidak sakit berat seperti itu, terus kemudian anggota tubuh yang dalam keadaan wudhu, misalnya muka dan tangan itu yang tayamum itu tidak sakit, maka itu tidak menjadi persoalan seperti katanya tadi. Tetapi karena tubuh pelungguh harus ada tetap standby di atas ranjang, maka boleh tayamum dan itu sah sholat pelungguh, tidak perlu dikodok.
Tidak perlu ada. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain. Sila Pak Rusdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membaca ataupun mendengar tema malam ini yaitu mengetuk pintu langit, Pak Tuan Guru dan rekan-rekan yang lain, bahwa ini sangat menarik bagi kita atau bagi tiang sendiri. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi, esensi daripada itu semua ada beberapa hal, yaitu soal istiqomah, tulus ikhlas, sabar maupun istiqomah tadi kalau tidak salah. Tawakal, ya, mohon maaf salah, tawakal. Ini menurut tiang ini bukanlah hal yang mudah sikap yang disebutkan tadi. Perlu pengalaman panjang, perlu proses-proses panjang. Artinya pengalaman hidup, baik itu tantangan, cobaan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, yang ingin bertanya kepada Bapak Tuan Guru, apakah ada amalan-amalan untuk menambah itu tadi, pengalaman hidup, cobaan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bersikap seperti yang disebutkan tadi, ya, tulus, ikhlas, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Apakah ada amalan-amalan sehingga kita dengan mudah bisa mencapai beberapa hal tersebut tadi? Mungkin itu Pak Tuan Guru pertanyaan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Mungkin ada amalan, kalau bahasa Indonesia ini ada strategi yang bisa kita gunakan untuk bisa agar 4 hal tadi kita resapi dan kita istiqomahkan. Silakan Mukarram. Baik. Dari Al-Quran Allah hadirkan di dalam kehidupan manusia itu menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran menjadi obat dan sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian amalan-amalan apakah? Memang tidak ada sih amalan-amalan yang khusus. Tapi kalau kita kembali kepada ikhlas itu, ada satu surat namanya surat Al-Ikhlas. Di situ kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Allah Esa. Dalam sebuah riwayat, siapa-siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu pertama 3 kali membaca surat Al-Ikhlas, sama halnya dia menghatamkan Al-Quran. Kemudian ada riwayat lain, ini kaitannya dengan malaikat-malaikat yang di arsy yang turun kemudian ketika ada orang membaca surat Al-Ikhlas. Ada satu kisah di mana Rasulullah SAW pada saat selesai perang Tabuk, tiba-tiba dia menghadap ke langit dan dia saksikan matahari dalam keadaan tidak nampak cahayanya, tidak seperti biasanya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, kok pagi ini kok tidak ada kelihatan matahari?" Tidak lama kemudian turun malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ketahuilah bahwa saat ini kami 70.000 malaikat turun ke bumi." Rasulullah SAW kaget. "Wahai Jibril, ada apa kau turun ke bumi sebegitu banyak itu?" "Ketahuilah bahwa ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia di Madinah. Kami diperintahkan oleh Allah, digerakkan untuk ikut memandikan, kemudian mengkafani dan menyolatkan serta mengantarkan ke kubur." Maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apakah kau mau aku bawa untuk pergi ngelayat? Bagaimana bisa? Sementara Madinah itu sangat jauh." Maka Jibril mengatakan, "Peganglah aku." Maka sampailah dia di Madinah. Singkat cerita, begitu dalam masjid, dia temukan manusia yang berjubel-jubel, sampai Rasulullah SAW heran. "Baru kali ini aku melihat manusia sebanyak ini." Maka setelah selesai sholat, langsung dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapa sih yang sesungguhnya yang meninggal dunia ini? Apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Hingga 70.000 malaikat turun, mampu menggoncang arsy, membuka-buka pintu langit dengan malaikat yang 70.000 itu." Ternyata malaikat Jibril mengatakan, "Ketahuilah ya Muhammad, dia adalah seorang yang bernama Muawiyah, kemudian dia selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas." Maka surat Al-Ikhlas itu mampu menggetarkan pintu-pintu langit. Nah, barangkali
inilah amalan-amalan yang kita bisa istiqomahkan. Artinya dengan surah Al-Ikhlas itu saja sudah 3 kali kita baca sudah menghatamkan Al-Quran. Quran yang 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i, kemudian 114 surat, 6.236 ayat. Itu yang tercover ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya teguh hati kita juga dan kuat. Seperti tadi, dia muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini amalan untuk istiqamah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini di dalam agama. Karena istiqamah itu memang berat. Yang 4 tadi itu berat. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, dan tidak semudah kita juga mengucapkannya. Tapi butuh yang namanya proses. Ada latihan-latihan, ada mujahadah-mujahadah, perjuangan-perjuangan untuk menggapai itu. Dan itulah amalan-amalan yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada satu doa beliau untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita tawakal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sekali lagi, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nah, barangkali ini yang bisa saya berikan amalan-amalan dari sekian banyak amal-amalan yang disuruh kita oleh Rasulullah SAW, dan ada 3 poin amalan ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Guru. Oke, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya terkait bagaimana kaifiat kita untuk menggetarkan langit agar kita terhindar dari malapetaka. Pak Moksin atau Pak Turmuzi? Jika tidak ada, acara kami serahkan kepada Bapak atau Mami Nur Salim sebagai Divisi Perintis TV Perintis Nusa NTB. Oke, terima kasih Pak Karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rekan kita sudah bergabung 9 orang di TV Perintis pada malam hari ini. Sudah jelas dan gamblang tadi disampaikan oleh Bapak Tuan Guru bagaimana membuka pintu langit untuk penolak balak, ini intinya. Nah, tentu tadi sudah ditanyakan bagaimana amalan-amalan, trik-trik yang kita lakukan supaya dijauhi dari balak ini. Nah, sekarang karena kita bicara Indonesia umumnya, dunia lebih luas lagi sudah terkena dengan COVID ini. Bagaimana kita, mungkin kalau kita bicara dunia agak sulit karena di Saudi Arabia juga sama gitu dengan kita di tempat ini. Apa yang harus kita lakukan oleh kita semua, terutama umat Islam khususnya, supaya Allah bisa mendengar kita gitu, kata kasarnya. Harapan kita, doa kita supaya dijauhkan dari balak khususnya pandemi COVID-19 ini. Yang kira itu. Terima kasih. Baik. Apa langsung dijawab? Oke. Baik. Jadi kita harus introspeksi diri kita umat Islam. Karena selama ini memang kita sudah diuji oleh Allah, tetapi sadarlah kita sebagai manusia. Karena dunia ini, kata Rasulullah SAW, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini memang ladang ujian. Tempat kita memang diuji. Karena kita belum finish hidup di dunia ini.
ada beberapa waktu kita dikasih oleh Allah. Yang pertama adalah waktu kita di alam ruh, kedua waktu kita di alam perut, yang ketiga waktu kita di alam kubur, alam dunia, kemudian yang keempat waktu kita di alam barzah, kemudian yang kelima waktu kita di alam akhirat. Tentu sepanjang kita masih hidup di dunia ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Bahkan Allah telah menggariskan, telah menetapkan ujian itu di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Aku pasti menguji kamu, kata Allah. Yang pertama, ujian yang ditimpakan oleh Allah dalam ayat ini sebuah ketakutan, kepanikan, keresahan. Kemudian وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, kelaparan. Kemudian jiwa meninggalnya, wal anfus wasamarat. Kemudian kekurangan buah-buahan, dan ada juga harta kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyikapi ini kita tidak boleh lari. Artinya kita harus introspeksi diri, bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan ketika ada bala, ketika ada musibah, bukan kita semakin menjauh, tapi bagaimana kita banyak berzikir, bersalawat. Mudah-mudahan dengan zikir dan salawat yang kita lantunkan bersama, kemudian hati ini terbuka juga untuk berzikir, insya Allah lah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Selama kita masih berat untuk berzikir, masih hati kita masih terpaut dengan sesuatu dan lain hal, maka sulit. Makanya salah satu untuk terbukanya pintu langit, hati kita harus tulus di kala berdoa. Dan semua kita umat Islam masing-masing menyadari keadaan seperti ini, bahwa memang kita sebagai umat Islam itu pasti diuji oleh Allah. Dan kita tidak hanya sekedar berikrar menjadi orang Islam atau menjadi orang beriman. Kata Allah, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Aku tidak akan membiarkan kalian mengatakan beriman begitu saja sebelum saya uji kalian dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Nah, adapun mengenai keadaan dunia yang sekarang ini, kita harus bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, bahwa Allah telah menetapkan ini. Allah telah menetapkan musibah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Allah memberikan kesehatan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi kita tidak perlu panik. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semuanya Allah telah berikan kita. Ada yang yang sakit, ada yang sehat, ada yang hidup, ada yang mati. Semuanya itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting sekarang kita semua umat Islam harus husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah, ana inda abdi dzanni bi. Saya tergantung prasangka hamba-Ku. Kalau berprasangka bahwa terus akan terjadi musibah-musibah, maka Allah pun juga akan memberikan kita musibah. Tapi kalau kita husnuzon bahwa Allah akan menghapus musibah ini, Allah akan menghindarkan kita, maka insya Allah kita akan terhindar. Yang penting kita hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu yang bisa dijawab. Halo. Baik. Terima kasih Al-Mukarram. Mami sampun dijawab bahwa kita harus introspeksi diri, sebab semua yang terjadi di alam semesta ini sudah pada ketentuan Allah SWT. Yang kedua, kita harus berbaik sangka. Itulah tanggapan dari Bapak Tonggu tadi. Allah pasti menetapkan yang terbaik terhadap apa yang sudah ditetapkan kepada kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari para peserta, karena kesempatan ini kita jadikan kejadikan wahana silaturahim dan curhat, karena kita belum bisa bertemu secara langsung, dan ini adalah salah satu hikmah dari situasi ini. Yang dulu kita tidak pernah bisa video call, tidak pernah bisa silaturahim virtual. Alhamdulillah kita mau belajar juga terhadap perubahan situasi ini. Ini salah satu hikmah. Mungkin ada yang lain, Pak Sugianto, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Tuan Guru? Mohon. Oke, siap. Pak
Pak Tuan Guru, Ya. ada banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman bahwa mengetuk pintu langit selalu menjadi catatan bahwa di mana bukankah Allah katanya selalu membukakan kita pintu langit untuk bagaimana terus kita berserah diri. Pertanyaannya, selain dari 4 yang tadi Nike, adakah cara-cara lain yang lebih sederhana katanya? Yang lebih sederhana, yang lebih cepat kita bertemu dengan dengan ketentuan-ketentuan yang positif tentunya. Selain karena banyak yang belum udah meninggal orang tuanya, bagaimana kita berbakti gitu. Kemudian banyak salahnya terhadap orang tuanya, bagaimana kita minta maaf, padahal sangat berkomunikasi kita juga jarang karena lewat jauh, khawatir dan sebagainya. Mohon penjelasan soal nikah, kan? Baik. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hamba-hambaku bertanya di mana aku itu dekat dan aku akan mengijabah doa-doa kalian. Nah, jawaban ayat ini ada di surat Qaf. Apa kata Allah? Aku itu lebih dekat dengan urat leher kalian. Nah, artinya apa? Ada juga hadis qudsi yang sangat simpel. Jika kalau kalian dekat, maka aku dekat. Jika kalian jauh, maka aku jauh. Pertanyaannya juga, mungkin kita sudah terlalu jauh kepada Allah sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Karena sederhana dari Allah itu, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dia bahkan mengatakan, aku itu lebih dekat dengan urat leher kalian. Tapi mungkin saja kita tidak pernah memperdulikan Allah. Sehingga Allah itu jauh dari kita. Coba kita introspeksi ke sini. Sudahkah saya berzikir, menyebut nama Allah? Sudahkah saya menjalankan perintahnya? Karena Allah jawab, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan solusi dari segala persoalannya. Solusi daripada persoalan, daripada ujian, bencana, dan bahkan bukan hanya solusi kita dikasih oleh Allah. "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada tak disangka-sangka. Dengan satu catatan, kata Allah di sini dalam ayat ini, kita ditantang untuk bertakwa, untuk baik dengan Allah. Jadi di sini mungkin barangkali habluminallah kita ini setengah hati. Sehingga coba lihat orang-orang tua terdahulu. Tidak ada zaman canggih kayak kita sekarang ini bisa kita saling lihat lewat video call. Tapi orang-orang dulu di balik tembok dia bisa saling melihat. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Apa yang membuat mereka demikian? Karena kebersihan hatinya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barangkali yang perlu kita koreksi pada diri kita masing-masing. Makanya ada sebuah ungkapan, di mana kamu taruh Allah? Jangan kau jadikan Allah itu seperti daun pisang. Apa maknanya? Ketika hujan kita ambil daun pisang itu. Begitu selesai hujan kita campakkan daun pisang itu. Seringkali kita membuat Allah itu seperti daun pisang. Makanya kita ditelantarkan seperti ini. Kalau bahasa orang Nasrani, maaf, kita jangan sampai menjadi domba-domba yang berkeliaran gitu. Tidak ada yang mengurus kita gitu. Nah, ini artinya kita kembali ke situ. Oke, barangkali ini. Makasih. Baik. Terima kasih Al-Mukarram. Berhubungan dengan waktu, kita sudah 1 jam nih, ya. Dan yang terakhir, penutup sekaligus doa, kami persilakan kepada Bapak Tuan Guru untuk memimpin kami. Silakan. Baik, terima kasih atas pertemuan yang telah diberikan kepada kita, dan inti dari tadi untuk membuka pintu langit itu adalah ketulusan, kemudian kesabaran, kemudian istiqomah, dan kemudian tawakal, dan tidak ada lagi itu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengijabah doa-doa kita. Baik, mari kita tutup dengan kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Atas nama pribadi sebagai moderator, jika ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada penyelenggara, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah melalui acara ini kita dapat bersilaturahim dengan Pak Tuan Guru. Kita belum pernah bertemu sejak pada dengan Pak Rusdi, dengan Mami, serta Ayahanda, Ayah Haji, Pak Sejarah, dan Bapak-Bapak yang lain. Semoga di diskusi selanjutnya kita dapat bersilaturahim kembali. Dan semoga Allah tetap menjaga silaturahim kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.